Oke Warrior, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai statistik sosial, yaitu pada pembahasan estimasi. Estimasi ini sendiri orang sering menyebutnya sebagai pendugaan ataupun perkiraan, nah itu terserah. Nah, estimasi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada estimasi titik dan estimasi interval. Apa sih estimasi titik dan estimasi interval? Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi estimasi titik yaitu estimasi yang memberikan kita nilai tertentu sebagai ukuran dari seluruh populasi. Sedangkan estimasi interval yaitu estimasi yang memberikan kita rentang nilai tertentu sebagai ukuran dari seluruh populasi. Jadi estimasi titik memberikan kita nilai tertentu, sedangkan estimasi interval memberikan kita rentang nilai. Contohnya misalkan dari 40 siswa dalam satu kelas terhadap pelajaran matematika, dapatkan estimasi titiknya itu bahwasanya kelas A dengan siswa 40 mendapatkan nilai matematika 40. Sedangkan apabila menggunakan estimasi interval, misalkan nilai matematikanya itu sendiri dari 40 sampai dengan 60. Jadi ada rentang nilai. Di sini saya memberikan contoh lain, contoh estimasi titik. Dari suatu penelitian terhadap suatu sampel ibu hamil di Kota Tangerang, dari 210, nah ini sampelnya 210 ibu didapatkan HB rata-rata 7,5. Lalu kita simpulkan menggunakan estimasi titik. Jadi kadar HB ibu hamil di Kota Tangerang adalah 7,5. Ini memberikan kita nilai tertentu dari populasi. Mana populasinya? Nah, populasinya adalah ibu hamil di Kota Tangerang. Nah, ini estimasinya ataupun pendugaannya. Pendugaan terhadap apa? Kadar HB-nya. Lalu apabila kita menggunakan estimasi interval, nah kita akan mendapatkan rentang nilai tertentu. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Misalkan 7,5 sampai dengan 9. Jadi, dengan begitu kita mendapatkan kesimpulan kadar HB ibu hamil di Kota Tangerang adalah 7,5 sampai dengan 9 gram, seperti itu. Jadi ada rentang nilainya, ada batas bawah dan batas atasnya. Batas atas bawahnya tadi 7,5 dan batas atasnya 9. Nah, yang kedua, contoh kedua, seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di satu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan 2 juta. Misalkan di sini kota berubah kota A. Apabila kita menggunakan estimasi titik, di situ kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwasanya penghasilan buruh di kota A adalah 2 juta rupiah. Sedangkan apabila kita menggunakan estimasi interval, misalkan di sini kita tambahkan 2 sampai dengan 3 juta. 3 juta. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa penghasilan buruh di kota A adalah 2 sampai dengan 3 juta. Ada batas bawah dan batas atasnya. Lalu bagaimana sih kita menghitung estimasi interval ini sendiri? Nah, di sini ada beberapa rumus ataupun di sini ada rumus mengenai estimasi interval. Nah, di sini ada taraf kepercayaannya. Apabila 90%, nah ada tingkat kepercayaannya. Ini nilainya 1,645. Apabila 95%, ini 1,96 dan 99% 2,575. Nah, dan yang sering digunakan dalam soal-soal ini sendiri adalah 95%. Jadi dari mana nilai ini sendiri? Nah, ini dari sini. Tingkat kepercayaannya dan sudah ditentukan. Lanjut, kita di sini ada sebuah contoh. Seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Nah, suatu sampel suatu sampel acak ukuran 36 menunjukkan rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Jadi sini rata-ratanya 100 menit. Ini ada sampelnya 36. Informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit ataupun simpangan bakunya. Karena 100 menit ini sendiri belum tentu semua siswa belajar 100 menit, ada yang kurang dan ada yang lebih. Standar bakunya 20 menit. Nah, kita lihat lagi contohnya di sini ada rata-ratanya
Ini ada skornya yang tadi, taraf kepercayaan, standar deviasi, dan di sini adalah akar dari jumlahnya tadi yang 36. Ini yang 20 menit tadi. Oke, kita tinggal hitung saja. Nah, estimasi interval. Tadi rata-ratanya 100 menit, standar deviasi atau simpangan bakunya 20 menit, dan jumlah tadi sampelnya ada 36. Dan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, yang dimaksud tingkat kepercayaan 95% bahwasanya diingin 95% yakin bahwa rata-rata dari populasi akan termuat. Jadi 95% dari populasi ini sendiri akan termuat ke dalam kesimpulan nanti. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai Z adalah 1,96. Seperti yang tadi kita telah pelajari. Jadi estimasi interval dari nilai rata-rata nilai waktu rata-rata sesungguhnya adalah, tinggal kita masukkan saja. Nah, rata-rata 100 dikurangi yang tadi Z taraf kepercayaan dikali dalam kurungan di sini standar deviasi per, kenapa 6? Nah, 6 ini sendiri kan akar dari jumlah, 36 kurang, ini adalah rata-rata populasi, kurang jadi 100 plus 1,96, 20 per 6. Didapatkan kesimpulan bahwasanya dengan kata lain, guru mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95% ini sendiri itu paling rendah 93,47 dan paling banyaknya ada 106,53 menit ya, tadi satuannya kan menit, 93,47 menit dan 106,53 menit. Nah, dari rata-rata 100 menit tadi, siswa yang belajar tadi, nah ini waktu terendahnya ada 93,47. Ini ada juga yang belajarnya lebih dari 100 menit, ada yang 106,53 menit. Rata-rata waktu belajar adalah antara 93,47 menit hingga 106,53 menit. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan kita yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.